Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Anisya dari kelompok 1 PPT. Dari kelompok 1 Falco akan mengerjakan Lamsel nomor 1, dimana ini tuh mengenai luas tanah Ibu Yanti. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu algoritma deskriptifnya. Dimana nomor 1 itu kita deklarasikan variabel A, B, C untuk menyimpan ukuran tanah dan luas rumah. Lalu ada variabel Y dan Z untuk jumlah pekerja, serta variabel D untuk upah pekerja jam. Lalu nomor 2, kita pengguna user memasukkan nilai A, B, C, Y, D, dan Z melalui input yang disediakan program. Jadi nilai-nilai dari variabel A, B, C, Y, D, dan Z itu kita yang masukin. Lalu selanjutnya akan dihitung total kemampuan pekerja awal per hari dengan mengalihkan jumlah pekerja awal Y dengan produktivitas 0,567 meter kuadrat per hari. Lalu yang keempat, akan dihitung waktu awal penyelesaian rumah dengan membagi luas rumah, yaitu C, dengan total kemampuan kerja pekerja awal. Selanjutnya akan dikurangi waktu pengerjaan sebanyak 2 hari sesuai ketentuan soal untuk mendapatkan waktu baru setelah penambahan pekerja. Yang keenam, akan dihitung kemampuan kerja pekerja tambahan per hari berdasarkan sisa luas pekerjaan dan waktu baru yang diperoleh. Yang ketujuh, akan dihitung total jam kerja dengan mengalihkan jumlah hari pengerjaan dengan 8 jam kerja per hari. Lalu selanjutnya akan dihitung total upah pekerja awal berdasarkan jumlah pekerja, upah per jam kerja, dan lama hari kerja. Lalu akan dihitung total upah pekerja tambahan dengan upah 2,6 kali pekerja awal. Lalu dimana total upah itu nantinya itu upah 1 ditambah sama upah 2. Lalu akan ditampilkan total jam kerja, total upah keseluruhan, dan kemampuan kerja pekerja tambahan ke layar. Lalu untuk pseudocode-nya, kita deklarasi variabel dulu, dimana A, B, C, D, T1, T2, T1, T2, dimana A itu panjang, B lebar, lalu C itu luas rumahnya, AB itu kayak panjang dan lebar dari luas tanah Ibu Yanti ya, C luas rumahnya, lalu D itu upah pekerja per jam, T1 itu produktivitas awal, T2 produktivitas akhir, T1 waktu pengerjaan awal, T2 itu waktu pengerjaan yang baru. Lalu ada lalu ada U1 yaitu upah pertama, U2 itu upah kedua, lalu TU itu total upah, kalau TJ itu total jam hingga rumah Bu Yanti selesai setelah dikurangi 2 tadi, TM dan TM itu total meter kuadrat per hari yang bisa dikerjakan
oleh pekerja kedua. Lalu ada variabel Y itu jumlah pekerja awal, dan Z itu jumlah pekerja tambahan, dimana ini tuh pakai integer karena orang nggak mungkin koma-komahan. Sedangkan yang variabel A sampai TU tadi itu pakai float karena dapat berupa koma-komahan. Lalu kita mulai program. Kita masukkan nilai input A, input B, input C, input Y, input D, input Z. Lalu masuk ke proses, dimana untuk menghitung produktivitas awal itu pakai P1 tadi, dimana Y itu diisi dengan dimana P1 itu diisi dengan Y dikali 0,567. P1 diisi dengan rumus C per P1 dibagi P1. P2 itu diisi dengan rumus P1 dikurang 2. P2 itu diisi dengan C dibagi P2, lalu kita kurangi dengan P1, lalu hasilnya akan kita bagi dengan nilai Z. Lalu ada TM yang diisi dengan rumus P2 dikali 2, PJ yaitu diisi dengan P2 dikali 8, P1 diisi dengan Y dikali D dikali 8 dikali P2, U2 itu Z dikali 2,6, Z dikali 2,6 kali D dikali 8 dikali P2. Lalu PU diisi dengan U1 ditambah U2. Lalu masuk ke output, ini kita tulis total jam kerja itu berasal dari TJ. Lalu total upah keseluruhan yaitu berasal dari hasil perhitungan TU. Dan yang terakhir ini ada total meter kode per hari yang bisa dikerjakan kerja kedua oleh yang diisi oleh TM. Lalu selesai. Lalu untuk flowchartnya sendiri itu kita mulai dengan start yang dengan bentuk oval, lanjut tanda ke bawah, kita input nilai A, B, C, Y, D, dan Z. Masuk ke proses, sama seperti tadi rumusnya itu satu yaitu Y dikali 0,567, T1 itu C dibagi P1, P2 itu T dikurang 2, P2 itu C dibagi P2 dikurang P1, lalu hasilnya kita bagi dengan Z. TM itu P2 dikali 8, TC itu T2 dikali 8, TM tadi dikali Z. Betul. Nah, lalu untuk upah gaya pertama ya, itu upah awal gitu. Upah pertama yaitu Y dikali D dikali 8 dikali P2. Lalu yang kedua itu Z dikali 2,6 kali D dikali 8 kali P2. Lalu untuk total keseluruhan itu upah 1 kita tambahkan dengan upah 2. Lalu lanjut kita masuk ke bagian output yaitu J, TU, dan TM yang dilambangkan dengan bentuk dengan bentuk jajar jenjang. Lalu lanjut selesai N dengan bentuk oval. Nah, kita sudah dapat gambaran programnya dari flowchart, dari pseudocode tadi. Langsung aja kita coba untuk mengerjakan C++ nya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, untuk struktur umumnya itu kita pakai input string, input string,
itu ya ampun, bentar ini ada yang kurang pas. Nah ini tuh biar kita tuh manggil perpustakaan dari iostream biar kita tuh bisa pakai si in dan si out. Setelah itu using namespace std. Nah itu biar kita nggak ribet buat make std di setiap si in dan si out. Tiap kita pakai itu pokoknya kita pakai std .2.2 si in, .2.2 si out. Nah jadi daripada kita riwah begitu, std ini kita taruh di awal. Oke lanjut, kita masuk ke internet. Nah langsung ke kurung kurawal, buka kurung kurawal di sini. Nah buka kurung kurawal sendiri itu gunanya untuk memulai program. Jadi ibarat begin sih. Lalu deklarasikan variabel dalam bentuk float, yaitu apa aja, ada a, ada b, ada c, ada d, ada c1, ada c2, lalu ada c1, c2, lalu ada u1, u2, tc, lalu tn, lalu ada total upah. Lalu ada juga tipe data berbentuk integer untuk x dan y. X dan y sendiri itu tadi dulu pekerja awal dan pekerja tambahan. Jadi kalau orang kan nggak mungkin koma-koma ya, jadi pakai integer. Lalu kita masuk ke cout. Nah di sini aku mau tampilin apa sih judul di atas gitu. Sebenarnya nggak penting ya, bagi yang mau aja. Lalu MDF biar enter ke garis bawah. Nah langsung kita masuk lagi ke cout. Sekarang masukkan nah itu di sini kita tuh kayak masukin a. Nah jadi masukkan a itu bakalan tampil di layar, dan si in itu biar kita bisa masukin si angka. Langsung aja kita tempel, salin dan tempel. Copy.
kita hapus sedikit. Nah, ini masukkan B. Lalu ini masukkan, ini luas rumahnya. Itu dari C. Lalu ganti kata-katanya, itu jumlah pekerja awal. Ini tuh pakai E. Lalu ini hari ini dari D. Lalu ini jumlah kerja tambahan. Ya, jadi kalau pekerja tambahan itu hasilnya dari si variabel Z. Lalu kita masuk ke proses, yaitu Z dikali 0 titik. Jangan lupa ini pakai titik ya, karena kalau misalnya aku pakaiin koma itu dia nggak bakalan bisa baca, jadi titik. Ini itu satu dengan C per C itu kedua dengan T1 kurang 2. Nah, lalu T2 dengan C dibagi T2 kurang T1 dibagi dengan Z koma. Lalu kita masuk ke TM sama dengan T2 dikali dengan Z. B itu dengan T2 kali dengan 8. T1 sama dengan C dikali B kali Z. Salah, kali 8 dikali T2. Lalu ada U2 dengan ini Z kali 2,6 itu kayak 2,6 ya kalau misal kita di sini hidungnya.
Ya Allah, nggak pakai itu, lalu dikali 8 dikali P2 koma TU sama dengan kalikan 1 kok sih U2 ya, maaf teman-teman. Mari kita kan enak. Nah, lanjut kita masuk ke output, langsung aja isi out, kita tulis total waktu total jam kerja aja. Nah, total jam kerja ini kita ambil dari variabel dari TJ. Sebanyak berapa nih jam? Ini konsepnya sama kayak yang meter kuadrat, jadi kayak TJ itu misal kita sudah dapat nilainya misal 3, nah kayak nambah keterangan aja sih jam gitu, jadi 3 jam. Lalu MDL biar enter ke garis selanjutnya, kita pilih aja Ctrl+C. Duh, ini tinggal kita rubah-rubah aja. Yang kedua itu dia meminta total upah, keseluruhan sama dengan RP. Nah, nanti dia tinggal langsung RP touch. Nah, ini gak usah sih, ini gak usah, ini berasal dari TU. Lalu enter ke baris selanjutnya. Lalu yang terakhir ini total meter second. Kok per second terus sih? Meter kuadrat ya teman-teman, per hari yang bisa bekerja kedua. Ini asalnya dari nah jamnya ini karena ini mata total ini, jadi mata kuadrat per hari. Lalu selanjutnya tinggal kita akhiri di program dengan kurung trial ya. Nah, ini dia hasilnya codingan kita. Kita bisa running dulu.
Kong. Iya kan. Z katanya suka nggak namanya Z. Oh iya ternyata ini Y dan Z guys, maaf. Oke, coba kita yeay. Coba ini aku mau dapatkan C-nya itu 6 terus ini 50, ini 4, ini nah anggapan aja ya, upah pekerja per hari itu 900, bukan aslinya cuma 500 rupiah guys ya. Coba aja. Nah lalu kita enter, nah dia bakalan langsung muncul. Jadi kalau misalnya aku inputnya seperti aku, dia bakal tampil total jam kerjanya itu sebanyak 160.367 jam. Total upah keseluruhan itu 337.688 rupiah. Nah lalu yang bisa dikerjakan pekerja kedua itu 0,226281 meter kuadrat per harinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai konsol nomor 1. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Dadah.